Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mau mempresentasikan tentang ujian eh, sejarah yang tentang itu adalah perlawanan Pangeran Diponegoro. Jadi perang Diponegoro itu dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Itu eh, bahasa Belandanya itu The Java Oorlog. Adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun. Jadi itu 5 tahun itu dari tahun 1825 sampai 1830. Lalu itu tempatnya itu yaitu di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Sekarang adalah Indonesia. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasa Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya. Pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara, yaitu di sekitar Rembang dan Lasem, menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Persatuan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris. Saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Lalu Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Jogja itu untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengarahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara, yaitu di wilayah Jawa di timur Yogyakarta, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo pada tahun 1810, Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwono II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton pada tahun 1811. Namun pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun pada mulanya Inggris dipimpin Thomas Stamford Bingley Raffles memberikan dukungan kepada Hamengkubuwono II. Pasukan Inggris akhirnya menyerbu keraton Yogyakarta pada tanggal 19
sampai 20 Juni. 2 hari itu ya. Pada tahun 1812. Yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwono II turun tahta secara tidak hormat dan digantikan putra sulungnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono III. Peristiwa ini dikenal dengan nama Geger Sepehi. Inggris memerintah hingga tahun 1815 dan mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai isi Konvensi London pada tahun 1814. Di bawah Gubernur Jenderal Belanda Van der Capellen pada masa pemerintahan Inggris, Hamengkubuwono III wafat dan digantikan putranya, yaitu adik tiri Pangeran Diponegoro, yaitu Hamengkubuwono IV, yang berusia 10 tahun pada tahun 1814 di tahun yang sama. Sementara itu Paku Alam I menjadi adipati di Puro Kadipaten Pakualaman sekaligus wali raja. Sedangkan Patih Danurejo III bertindak sebagai wali raja. Pada pertengahan bulan Mei pada tahun 1825, Semisier memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalan yang awalnya dari Jogja ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan pelintas makam leluhur di Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Semisier sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan itu terjadi antara para petani penggarap lahan dan dengan anak buah Patih Danurejo, sehingga memuncak pada bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Penyerangan di Tegalrejo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbang uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat sejari kepala sejengkal tanah dibelah sampai mati. Itu kata Pangeran Diponegoro saat mau perang. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri, perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS, yaitu Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung, yaitu dari Bupati Gagatan. Sekian cerita dari saya tentang perang Pangeran Diponegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.